Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama Pak Bombong di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, gimana kabar semuanya? Selamat malam. Ibu Nakayama yang di Malaysia, kuenya sudah jadi ya? Udah harum sampai ke sini. Ibu Nakayama nih kalau kita telepon selalu bikin kue saja terus ya. Ada yang bikin lain ya. Oke, salam-salam buat semua saudara yang ada di Amerika, Ibu Elita, Ibu Ika, Payan, kemudian saudara yang ada di Taiwan, di Swedia, Ibu Budi Hatningsi, Ibu siapa? Rina, Ibu Ririn, semua ya, Ibu Nina, terus di Islandia ya, Bapak yang nggak pernah kasih tahu namanya, ya, cuma bilang diam saja ya. Terus ada kemarin biasanya ya, Pak Huta Barat, sering masuk dari Prancis, dari ujung desa. Nah, kemudian siapa ya? Banyak penontonnya dari Belanda, Jerman, Swedia, Switzerland, Inggris Raya, itu banyak sekali dari Eropa ya. Biasanya Pak Bomong udah bertambah ini dari Eropa. Ada dari Turki, Arab Saudi, apa lagi. Cuma nggak ada belum dari Israel. Nah, terus di Asia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, di mana lagi ya? Di Brunei, Laos, pokoknya dimanapun semua ada. Kemudian di Australia, oh ya di Amerika tadi ada Raja Daud ya, sering masuk ini ya. Kemudian Pak Ilham Peter, Pak siapa lagi, Pak siapa yang di Australia, saya lupa namanya, yang Peter ya siapa namanya. Pokoknya semua lah, teman-teman semua. Dan khusus orang Toraja, orang Manado, orang Sangir, orang Toraja semua dari Papua, Papua Barat, semua sampai seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bongi Melo, Bongi Melo. Selamat malam. Ya, ya. Selamat malam, Pak Saudara semua ya, yang di Manado, di Sangir semua, sampai di pelosok-pelosok Sangir sana. Ya. Oke, cuma kita belum pernah lari ke Sangir, cuma sampai di Manado, naik di Tumohon, ya. Di situ pasar Tomohon, pasar ekstrim. Karena mau makan apa saja ada. Mau kaki pendek, yang bajalang-bajalang itu, merayap, mau tikus ke pusat, lengkap sekali ya. Tinggal nggak mau makan ataunya ada ya. Oke. Kemudian, ya, hari ini kita akan membahas Jalan Abdul, disangka lurus, tetapi menuju maut. Harusnya mau tambah, pen cupen tuh. Ya, hari ini, ya Makassar hadir, oh mantap, Marti Paul. Manado hadir, oh semua basudara, tunggu basudara. Di Toraja juga semua hadir, oh mantap. Bali hadir, Mamasa hadir, mana lagi hadir ini? Ya, Pak Frans Tangerang yang lagi sakit ya Pak Frans ya. Ada telepon saya, Pak siapa namanya? Pak Dayak, ada WA juga ya. Apa nih Pak Dayak? Selamat sore. Oh, penjelasan. Jadi kalau yang tidak tahu masalah Natal, Pak Bobom ada sebagian menjelaskan di 2 hari lalu ya. Jadi jangan kita jadi orang bodoh. Kalau ada orang yang tidak tahu, belajar ya. Masalah Natal udah jelas, saya jelaskan masalah dari Alkitab, dari perhitungan kalender. Ya, kalau mau lihat dari kalender Julian, kalender apa semua bisa ya, cuma ya belum waktunya. Masing-masing orang punya kelebihan hikmat. Jadi kalau ada yang tidak tahu, bertanyalah sama orang yang tahu. Sama seperti jalan. Kalau tidak tahu jalan yang bagus, jangan jalan menuju maut. Oke? Siapa yang Kita lihat ya. Pak siapa yang telepon? Oh Pak Irwan, ya Pak Irwan. Nanti kita berdoa Pak Irwan ya.
teman-teman semua di room chat. Salam Maranatha. Ya, mantap. Maranatha, Tuhan datang. Siapa yang bilang? Pak Bom Bom, lu itu jago di kandang domba. Oh, Lili cantik. Ayo, sini, nenggelis. Tuh, tadi hela. Tuh, masuk nih orang-orang. Ya, Raja Barat bilang, masuk sini. Ayo, panggil yang jago-jago di kamu ya. Kita bahas Alkitab. Saya nggak mau bahas kitab kamu. Alergi saya ya. Biar nanti teman-teman saya bahas ya. Kita bahas Alkitab aja, ya. Supaya saya mau lihat hebat kau di mana kitab kami. Anda itu tidak mempelajari Alkitab baik, hanya comot-comot ya. Habis itu sembarang-sembarang. Minta link Mbak Uti. Ya udah, oke Mbak Uti. Ya Mbak Uti saya kirim dulu. Mbak Uti ini teman saya pakar kerja. Orang baik. Bentar ya Mbak Uti ya. Saya kirim dulu Mbak Uti. Mbak Uti. Saya lihat dulu. Sudah kirim belum? Bentar ya teman-teman ya. Oh ya. Mbak Uti. Mbak Uti kalau nomornya Pak Ibnu Kalam ada, lanjutkan ke Pak Ibnu Kalam kah? Nomornya nggak aktif lagi nih. Pak Ibnu Kalam. Ya, udah kirim ya Mbak Uti. Ya, malam ini sebelum kita mulai, selesai judul malam hari ini, supaya orang Kristen iman ya, iman jangan ragu-ragu. Kalau kau ragu-ragu, pindah ke sebelah, pindah ke sana. kayak botol kalau kita sembunyi ini. Nah, oke, sebagai orang percaya, mari kita bersatu dalam Tuhan. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami anak-anak-Mu, tak henti-hentinya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas berkat perlindungan, kasih setiamu, dan Engkau selalu memberikan kami umur panjang, yang mana sampai detik ini Tuhan kami masih bernafas, dan kami selalu masih memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini, yang mana kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami dapat menerima dengan sukacita tanpa hambatan. Karena kami tahu Tuhan, dosa kami yang menghambat akan penerimaan firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mengampuni atas kesalahan dosa kami, menguduskan kami Tuhan. Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami selalu memohon dan berseru, terlebih-lebih Bapa, saudara kami Pak Irwan, yang sementara ini Tuhan, dia mengalami kanker di lidah Tuhan. Hamba-Mu memohon Tuhan, berkali-kali Tuhan Yesus, Engkau jamah Pak Irwan yang di Tangerang. Kau sembuhkan dia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat, sumber kehidupan, tabit di atas segala tabit. Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Ubahlah tanah liat ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit yang anak-anak-Mu mengalami Tuhan, Engkau ubahkan menjadi sumber berkat. Kami paham Tuhan, kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu yang sementara sakit ini Tuhan, mereka Tuhan selalu berseru dan meminta kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam room ini Tuhan, banyak anak-anak yang belum percaya kepada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, dengan jamahan-Mu Tuhan, melalui pemberitaan firman kebenaran-Mu, melalui Solata BM2 ini Tuhan, akan sampai di hati mereka dan Engkau akan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau berkata dengan dalam firman-Mu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya itu Tuhan, dan firman-Mu ya dan amin. Bapa,
Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit, yang masih mengharap dengan botol infus dan obat-obatan. Tuhan, sembuhkanlah mereka Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu yang selalu menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Yang lapar Engkau sampai hari ini belum mencicipi sesuap nasi. Engkau kenyangkan Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya kehidupan kami selama kami hidup dalam dunia, Engkau selalu menemani kehidupan kami. Dari tadi malam hingga pagi, hingga saat ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau berfirman Tuhan, di mana 2-3 orang menyebut dan memohon dan meminta di dalam nama-Mu, Engkau juga hadir. Kami percaya Tuhan dengan siaran ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kita. Engkau memberkati kami, yang mana kami nonton secara live, kami berdiskusi, kami tukar pikiran, kami memberitakan firman kebenaran-Mu, dan secara live maupun secara siaran ulang, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati siaran kami ini, alat-alat yang kami pakai, peralatan yang kami pakai, Kau kuduskan, jaringan internet yang Kau lancarkan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, tadi saya ada minta ya, yang semalam baru kasih tahu lagi pertobatan, ingat ya 1 hari langsung 9. 9. Pak Irwan, keluarganya Pak Irwan, nanti Pak Irwan kalau udah pembaptisan, kirim fotonya ya, supaya Abdul ini jangan bicara sembarang ya, si Abdul. Foto itu ya, sama itu ya, Pak Saribu. Kemudian saya ada telepon, saya tadi lupa ya telepon Pak ini ya, yang dari Aceh ya. Tanya hasil syutingnya atau apa, atau pembaptisan. Oke. Nah, malam ini kita akan membahas yang di rumah sudah siap pulpen dan kertas, kita belajar ya. Kasih kode yang sudah tahu tanggal 25 Desember Yesus lahir. Kasih tahu kode, kalau belum bilang kalau sudah 1, kalau belum 2. Nanti saya jelaskan lagi itu, tapi nanti sebentar ya. Sisanya lain. Ya. Kita malam ini membahas mengenai Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pak Bo membaca ulang ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bikin takut ya. Kira-kira bagaimana itu ya? Waduh, ngeri sekali aku nih. Kata anak Batak itu ya, ngeri sekali aku nih. Nah, saudara-saudara, kalau anak-anak Kristen, saya kasih tahu buat Anda, jangan karena masalah ekonomi, ya, kena masalah musibah, penyakit. Malam ini saya akan bahas. Saudara-saudaraku yang hari ini mengalami di luar kemampuan dan hanya berharap pertolongan Tuhan. Saya ingatkan, jangan coba-coba beralih daripada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, karena Yesus menjanjikan Anda tidak masuk dalam kerajaan surga. Semua manusia akan mati, saya mati, semua akan mati. Tapi sudah ada punya kartu jaminan. Bagaimana yang belum ada yang punya kartu jaminan?
Kalau kita kembali dalam Amsal 14 ayat 12, banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Ya, banyak. Aduh kasihan nih mama, bap pikir jalan sudah lurus, tahu-taunya ujung maut. Karena yang bawa dia nggak pernah dari surga. Dia mau tahu dari mana? Elia, Henok sudah ke surga, tapi dia tidak pernah datang dari surga, datang kasih tahu, anak jemaat-jemaatku, ini aku sudah lihat surga. Tidak ada. Yang ada itu Yesus, Yohanes 3:13. Tak seorang pun datang dari surga, cuma aku yang datang dari surga. Dan aku yang tahu jalan pulang, pergi, aku tahu. Jadi anak-anak harus tahu, anak-anak Tuhan ini harus tahu. Jangan baru kena masalah, tidak pernah baca Alkitab. Sebentar, saya kasih iman. Iman penguatan ya, dalam Mazmur. Mazmur banyak loh, dalam Yesaya, Amsal. Banyak sebentar ya, Pak Bomo sudah rampung untuk ayat-ayat itu dipres supaya jangan terlalu waktu yang lama. Nah, kita buka di dalam, kemarin udah sebut ya. Nah, kita nih, kalau jalannya, Yesus katakan dia ada jalan yang lurus, ya, jalan kebenaran. Jadi jangan Anda percaya jalan-jalan lurus. Jalan lurus mana? Yesus sendiri jalan lurus dan jalan kebenaran, dia sudah itu. Jadi tidak ada jalan bengko-bengko. Jangan pilih jalan yang bengko-bengko. Sudah bilang jalan lurus, takutnya ujung mau. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan mana? Saya baca dari 1 saja ya, sampai 6 ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, langsung Yesus menjawab di ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini dikatakan, kalau kita lihat ayat ini, nah Yesus jalan kebenaran. Pertanyaan saya sama saudara-saudara yang tukang protes, yang tidak ngerti, cuma hanya punya pengetahuan, punya pengertian, punya kepintaran, tapi tidak punya hikmah. Di ayat Alkitab tuh, saya mau tanya sama saudara, apakah saudara maha tahu? Tahu kalau besok terjadi orang tipu Anda? Tahu nggak? Nggak ada satu manusia yang tahu, itu penipu itu. Kalau orang bilang, saya tahu orang itu besok ditipu saya. Jangan percaya dia. Yesus maha tahu. Yang di rumah catat. Nanti besok baru saya bahas. Matius 9 ayat 4, Yohanes 2 ayat 24-25, Yohanes 6 ayat 64, Yohanes 21 ayat 17. Terlalu cepat kan? Nah, saya sengaja, supaya besok baru saya bahas. Yesus tuh maha tahu. Saya belum, murid-muridnya lakukan, dia udah tahu. Kamu menyangkal aku. Nah, jadi nanti baru kita bahas besok lagi ya. Saya sudah siapkan dulu untuk besok. Nah, jadi anak-anak Tuhan, kalau Anda mengalami masalah musibah sudah jadi Kristen, tiba-tiba mau meninggalkan karena ada orang bantu, kasih uang, kasih apa, langsung tiba-tiba Anda meninggalkan Yesus. Kau pikir Yesus itu apa kah? Langsung Anda terdaftar di neraka. Mau lihat ayatnya?
Kita buka dalam Efesus 5. Kita buka dalam Efesus 5. Efesus 5. Ayat 5 sampai 6. Karena ingatlah ini baik-baik. Anak-anak Kristen jangan jadi Abdul ya. Saya kasih tahu buat Anda, baru mengalami sedikit masalah, sudah mau pindah lagi. Mau bilik jalan-jalan minggir kiri kanan. Jangan jadi Abdul. Usahakanlah jadi apakah? Ya, jangan jadi Abdul. Oke. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, di sini sudah jelas, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan coba-coba macam-macam. Masalah ekonomi terhimpit, Anda berbuat hal yang tidak-tidak. Memang tidak pindah, tapi ke sana pergi, tikung kiri, tikung kanan. Minta maaf, malam ini saya sampaikan. Perempuan jual diri, laki-laki jadi penghibur penafsu, mati ngana. Apalagi sampai jadi setengah-setengah manusia setengah matang. Stop, Jo. Baca 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak ada kerajaan surga itu. Oke. Kita lanjut. Ini untuk khusus ya, orang-orang yang jadi Abdul. Kalau Anda menjadi Abdul, kita buka dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Bagaimana anak Kristen kalau tidak tahu masalah kematian kedua? Sudah mati rohani, sudah tidak. Tapi dia mati tubuh, terus mati kedua itu, kekekalan itu. Jangan main-main firman Tuhan. Pak Bomong udah jelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi si pendeta palsu Goldian. Nama saja Goldian, pakai marga orang lagi. Aduh, takut ya. Oh, pendusta itu masuk neraka. Itu orang-orang yang jalan maut, masuk menuju jalan maut. Bagaimana dengan anak-anak yang bertahan? Yang percaya Yesus adalah Tuhan. Yang tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan mati. Maksudnya dia tahu dia akan mati dalam Kristus, bukan dia tahu kapan dia mati ya. Salah ya. Maksudnya dia tahu nanti dia akan mati dalam Kristus. Nah. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ya. Buka ya. Kita buka dalam 2 Korintus. Di rumah catat, pegang kertas, jangan takut. Pokoknya yang anak-anak Kristen, semua Tuhan Yesus sudah menjanjikan keselamatan. Jadi kalau ada orang kasih takut-takut, kecuali kalau Anda penipu, pembunuh, pembohong, pendusta, apalagi yang menyembah bukan Tuhan Yesus. Aduh, no kompromi, game over. Lihat ya. Nah, karena kami tahu, Pak Bobo tahu apa tadi bilang apa? Karena kami tahu, kami akan mati dalam Kristus. Nah, ini ayatnya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita.
suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, amin. Ingat Yohanes 14 ayat 2, aku akan menyediakan rumah. Dan Tuhan kembali, rumah Anda sudah jadi. Kemah itu ini tubuh. Tubuh ini akan dibongkar. Mati. Roh kita naik. Tubuh ini daging dan darah. Tidak punya tempat di kerjaan sorga. Masuk di kuburan. Mau di laut, kuburan, mau di mana, digantung di mana. Tetap dia kembali menyatu dan bunuh. Karena darah dan daging tidak bisa bersatu dalam kerjaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 50. Ada orang bilang, aduh, kita orang ini mati bagaimana? Aduh, yang saya bingung ini Abdul ini. Tidak percaya mengenai Adam dan Hawa sudah melakukan berdosa. Tapi biarlah, ada-ada aja tuh Abdul. Ya. Oke, di sini sudah jelas ya. Hari ini saya kasih penguatan buat anak-anak Kristen. Yang sakit di rumah sekarang, jangan berkecil hati. Jangan takut, mujizat masih ada. Jangan mengandalkan manusia. Berseru. Nanti baca Yeremia 33 ayat 3. Ya. Jangan ragu. Kan Tuhan berfirman, mintalah di Matius 7. Ya. Kemudian kita masuk di 1 Tesalonika 4. Nah, ini untuk penguatannya yang sudah hidup dalam Kristus. Ini Pak Bobo kasih penguatan. Nanti sebentar lagi kembali ke yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu sama dan Abdul selesai. Unta pegang di nanti unta pegang di kerak kepala sini baru angkat begini. Itu gambar ya. Itu cicak killer bola gua itu gambarnya. Cicak killer itu ya. Nah, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, di surat Paulus pun ditulis, di surat Yohanes pun di kitab Wahyu ditulis. Yesus sendiri katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di surga, di Firdaus. Baru ragu lagi. Ingat anak-anak Kristen, jangan coba-coba Anda mau ikut jalan-jalan yang lain. Kalau mau Anda langsung masuk. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kita ini tidak ada. Ada yang bilang kita penyembah bangke lah, penyembah manusia berkolor lah, penyembah manusia mati di kayu salib lah. Kau jangan keluar-keluar, kau masuk ke sini. Supaya saya ajar kau 1 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Ini orang Kristen banyak yang tidak paham Trinitas loh. Banyak sekali. Banyak sekali anak-anak tidak paham Trinitas. Saya pesan buat anak-anak yang tidak paham Trinitas. Saya kasih bocoran dulu sekitar 4 ayat. Catat ya, catat. Nanti suatu saat saya bahas Trinitas. Saya kasih PR buat anak-anak yang tidak paham Trinitas itu. Minta maaf saudara-saudaraku yang oneness. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8. Coba Anda lihat. Ada kata kami. Kalau Anda tidak paham itu, ya, itu kan jelas indikasinya ke arah mana. Bukan kita mau doktrin-doktrin Tritunggal, tidak, Alkitabiah. Di Pak Bobom ini tidak bawa masalah doktrin gereja, tidak ada. Saya mau berdialog sama kita saudara Alkitabiah. Yang tadi saya sebutkan itu ya. Ingat Yohanes 8 ayat 17, 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 atau 3 sudah sah. Ini saya kasih Anda 4 loh. 2 atau 3 saksi sudah kuat. 2 Korintus 13 ayat 1, 2
Kalau saya bahas Trinitas, lebih 50 ayat. Mampu suka tidak? Tidak bisa dalam satu hari, minimal 7 jam, 8 jam. Aneh ini, saya juga bingung. Ada orang bilang, Yesus adalah Tuhan sendiri. Baru, aduh. Saya juga kadang-kadang ini orang-orang sudah pangkat tinggi-tinggi juga, tapi sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak paham ya. Nah, kita lanjut ya. Hari ini saya kasih penguatan, 3 hari saya kasih penguatan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, berarti kita ada di sorga. Contoh, Wahyu 14 ayat 13. Tidak usah takut saudara-saudara. Wahyu 14 ayat 13. Oh, haleluya, Yesus dasar. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, apalagi? Jadi kalau Anda yang tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur, pesan saya buat anak-anak Kristen ini yang kepala batu, yang mau jadi Abdul, mungkin gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki. Makanya kalau sebelum kawin itu jangan gatal. Tubuh ini apa? Baik Allah. Mulai baraba-raba kiri kanan dari atas sampai sumpah gatal lagi. Orang tua kalau punya anak-anak zaman sekarang ini bahaya, jaga ya anak-anak, apalagi anak perempuan itu. Kita saja dulu saja pacaran saja dikejar sama anjing, lompat pagar. dulu ya. Anak-anak sekarang ini teknologi canggih. Periksa itu orang tua anak-anak di rumah punya handphone itu. Memang sayang sih anak-anak sih, tapi batasi lah. Saya bersyukur sekali sekarang udah, kalau dia ada punya program VPN itu, hapus saja itu. Nah, jadi nggak tahu teknologi sekarang. Anak-anak ini rusak betul. Nah, jadi saya mau kasih tahu buat anak-anak Tuhan. Jangan coba-coba Anda sakit atau Anda mengalami terpurukan dalam ekonomi, Anda berpikir yang lain-lain. Aduh, Tuhan Yesus belum jawab saya, sudah jatuh, saya udah dipecat. Istri saya marah karena saya udah gak ada duit. Ingat, Anda berdoa, nanti ada anak Tuhan ya yang melihat Anda. Tidak usah takut. Nanti Tuhan yang kerahkan dia datang. Banyak kesaksian. Orang yang tidak kenal orang itu tiba-tiba ada yang datang. Ada kan kata peribahasa. Dinding bertelinga. Bayangkan. Ini bukan kata Tuhan. Kata peribahasa saya dinding bertelinga. Apalagi Tuhan. Dia tahu. Kita baca dalam 2 Korintus. Nah. Jadi anak-anak Tuhan, jangan kecil hati, ya, berpegang kuat pada firman Tuhan, rajin berdoa, ya, jangan sampai jadi Abdul, ya. Oke? Pak Irwan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda percaya hari ini Anda sudah mulai sembuh pelan-pelan, ya. Ibu Yap Weng Yan di Malaysia, percaya dalam nama Yesus Anda punya anak mulai dijamah. Yap Weng Yan, Anda sudah mulai proses penyembuhan. Jangan takut. Pak Bomo malam ini bicara. Anda sudah mulai diurapi Roh Kudus. Jangan ragu. Di mana 2-3 orang menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di situ. Pada waktu kita menangis, ya, dalam kesakitan,
Tuhan dengar. Kita merendahkan diri, Tuhan dengar. Makanya coba kita dengar lagu-lagu yang lama. Hormat bagi Allah Bapa. Kasih contoh aja. Karena orang-orang bapak-bapak gereja pencipta lagu itu mereka udah memahami, itu udah tahu. Allah itu ditinggikan. Nah, terus ada suara tiga kan? Suara tiga, suara empat. Hormat bagi Allah Bapa. Tandanya kita manusia. Tuhan kita tinggikan, kita anak-anak kita rendah. Contoh saja. Dan itu benar, ya dan amin. Kita baca lanjut di Ibrani 12. Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Bagaimana Anda bisa jadi sempurna? Harus jadi pengikut Kristus, karena manusia semua berdosa. Siapa yang bilang tidak berdosa? Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa. Roma 2 atau Roma 3? Nanti kita lihat. Semua manusia berdosa. Untuk itu apa? Yang sudah pernah meninggalkan Yesus kembali segera ada dibaptis ulang. Roma 6 ayat 4. Baptis ulang. Supaya Anda dibersihkan, supaya Anda terdaftar. Ya. Daftar. Nih ada ayatnya ya. Ibrani 12 ayat 23. Jadi Anda kalau sudah terdaftar, berarti Anda sudah punya rumah, sudah tersedia di atas. Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Makanya biasanya hamba Tuhan khotbah di orang-orang mati. Ya? Oh, dia punya rumah sudah selesai. Nah, memang ada yang kesaksian, pernah dia mati suri. Ya? Rohnya di bawah, bukan tubuhnya yang mati. Rohnya. Dia melihat rumahnya di atas sudah selesai. Pak Bob juga pernah mengalami 3 kali. 3 kali langsung Pak Bob pertobatan. Karena pertama nggak percaya. Nanti dia harus begini. Jadi kalau anak kesaksian bilang Tuhan Yesus lubang di sini, dia kok percaya dia. Di sini dia lubang. Di sini. Logika saya kalau sini pasti robek. Di sini kan. Tak kandas dan tulang. Kalau saya nggak lihat itu sampai sekarang otak saya ini mandek, tidak tertutup. Masih percaya dua-dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Pada kita pada Allah mentandai dalam. Ya, pakai bahasa Ibrani. Pokoknya minta rasa sholat dan tanah motor. Ya. Saya pakai bahasa Ibrani ya. Jadi kalau Anda yang sekarang di dalam dunia hidup mungkin karena kurang dari kecukupan, kurang. Banyak ya orang yang kekurangan. Untuk itu kita anak-anak Tuhan, marilah kita melihat. Saya bukan mau bikin program, bukan. Ada program yang saya mau buat, saya mau vlog nanti ya. Karena merasa terpanggil. Biar jangan kita bicara firman kuat tapi perbuatan ya. Karena mereka ini menangis. Anak-anak yang putus sekolah sehingga mereka menangis, tiap malam menangis. Mereka terlahir dari Kristen, sudah dibaptis. Ya. Karena tidak ada didikan yang baik, mereka keluar dari rumah terpaksa terpengaruh dan teman sehingga ambil lem. Orang di Papua bilang tim doa. Tim doa apa? Begini bilang. Itu yang saya rencana mau ambil sebagai rumah rehabilitasi. Nanti saya akan bikin vlog. Terserah. Saya mau kumpul mereka bikin suatu di tempat sudah ada, tinggal mau bikin mereka kumpul situ.
Kita kasih mengajarkan mereka pendidikan agama dan pendidikan. Kita cari guru-guru yang bisa kami bayar, kasih mereka pendidikan. Minimal mereka tahu pendidikan, tahu matematika, tahu bagaimana ya, tahu menyembah Tuhan dan tahu berdagang. Itu kita rencana kasih mereka pemahaman. Hiduplah mandiri. Nah, kalau anak-anak yang sudah menangis dalam dunia ini, terus ketakutan, jangan kau sudah susah, ya, sudah menderita di dunia, menderita lagi di atas. Jangan. Sudah menderita di dunia, di atas lagi menderita lagi. Jangan, ya, jangan. Kenapa? Wahyu 21 ayat 4. Kita baca dalam Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, segala sesuatu sudah berlalu. Kalau Anda sudah hidup menangis tiap hari di dunia, berseru-berseru, baru tiba-tiba belok kanan, belok kiri, mau hancur lagi di atas. Aduh, kayak si Volta Raja Minyak. Pening aku. Ya, ingat, Anda hidup dalam kesabaran, tetap Tuhan akan lihat Anda. Banyak kesaksian. Anak-anak Tuhan juga banyak yang berkelimpangan. Mereka tidak bisa melihat. Ya, anak-anak yang sakit. Ya. Di dalam room saya sudah ada Bapak Timena dengan Pak Ibnu Kalam ya. Oh, haleluya. Nah, kita lanjut. Jadi ini pesan saya buat anak-anak Kristen. Jangan Anda sudah tahu jalan lurus, mau jadi Abdul. Sudah menangis dalam dunia, mau lagi menangis di atas. Kalau Anda sudah menangis, minta sama Tuhan di sini, besok Anda mati, sudah ada kartu sorga. Tidak ada lagi mau menangis-menangis, tidak ada lagi. Yang menderita lapar di dalam dunia, jangan Anda karena diiming-iming. Tidak perlu, tidak usah takut. Kita buka dalam Wahyu. Kita buka dalam Wahyu. Ya, Wahyu 7. Kita buka dalam Wahyu 7 ayat 16. Nah. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Nah, sampai di sini ada kata matahari ya. Saya teringat lagi di kitab Mazmur ya. Pak Bobon begitu, kalau bicara firman satu pasti lari ke satu. Satu lagi. Kayak macam di otak ini macam sudah lari ke sana kemari. Tapi sabar boleh. Nah, jadi begini. Kalau yang sudah menderita kelaparan, tidak usah berpikir ini tubuh ini kan ada lagu kan apa tubuh yang fana. Saya saja kalau hari ini Tuhan bilang, Pak Bobon, tugasmu selesai. Tapi selalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai saya. Hikmat yang Tuhan berikan ini sangat mulia. Dan saya menerima dengan sukacita. Hikmat ini Tuhan saya mau berikan kepada banyak orang. Jangan hikmat Tuhan berikan sama Anda, baru Anda pergunakan yang lain-lain. Saya punya program yang saya mau bikin ini untuk sosial. Dan kalau Anda mungkin ada orang yang betul-betul datang sudah ke sini. Ya, baru kita buat. Karena mata kepala saya lihat. Nanti saya vlog dulu ya, saya bikin video vlog dulu ya. Baru Anda lihat kejadian yang terjadi. Sayang sekali ya. Cuma kami hamba Tuhan tidak mampu. Hanya kita bisa memberitakan firman Tuhan, menyadarkan. Jadi anak-anak Tuhan jangan ragu. Jangan sampai Anda menjadi Abdul. Sudah 3 hari saya bicara ya. Ya. Besok nanti saya bicara mengenai Tuhan itu maha tahu. Anda bilang Yesus bukan Tuhan. Baru selama dia di dunia, dia tahu apa yang terjadi. Apakah itu bukan Tuhan?
Yudas saja disampaikan, cepat kau lakukan. Apakah ada orang tukang tipu bisa tahu mau ditipu? Tidak mungkin. Ya. Kita buka dalam Mazmur 121. Ini untuk anak-anak yang selalu ragu-ragu imannya ya. Tidak usah takut-takut lagi. Percaya Yesus terus sampai mati. Anda sudah digaransi. Jangan percaya yang lain-lain yang masih jalan, yang tidak tahu tiap hari masih minta jalan lurus-lurus, masih lurus. Kalau Tuhan Yesus itu sudah tahu jalan kebenaran. Jadi Anda kalau sudah ikut Yesus, jangan goyah iman. Jangan coba-coba goyah. Jangan coba-coba goyah. Tinggalkan itu kau punya ragu-ragu. Jangan dengar manusia-manusia pengajar salah itu. Nah, tadi masalah matahari ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Maksudnya ayat ini bukan kau matahari ini. Kehidupanmu kalau kau hidup dalam kekudusan, kau tidak akan kepanasan, maksudnya tersengat. Contoh, Tuhan berikan manusia punya hikmat, punya rumah, ya bisa tetengger. Contoh, kau berdiri di bawah pohon atau di halte, maksudnya itu Tuhan pelindung kau. Itu maksudnya ya, jangan ada pikiran yang belum jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di ayat yang kelimanya ya. Nah, saya sengaja. Di ayatnya ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayo, nanti ada tanya lagi, Tuhan punya tangan kanan lagi. Maksudnya itu tangan kanan itu terjemahan maksudnya kebaikan. Ya, kebaikan. Coba kalau Anda memberi dengan tangan kiri. Karena Alkitab itu diterjemahkan bagaimana caranya supaya Anda cepat mengerti. Namanya bahasa antropomorfis. Ya, supaya macam berapa kali saya bilang, nah jangan kau main api ya, nanti tanganmu terbakar. Maksudnya begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi ya. Nah, contoh kita lihat di dalam, nah ini Pak Bom kasih penguatan. Mazmur 17. 17 ayat 8 ya. Nah, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, coba saudara-saudara baca ayat ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Makanya anak Kristen jangan jadi Abdul, berdoa, minta terus. Jangan doa terus, aduh sakit. Tidak usah pikir. Berseru, oh hamba Tuhan ini boleh bisa menyembuhkan saya. Jangan. Kalau memang anak sakit, panggil suami istri duduk, panggil siapakah? Dua, kan 2-3 orang, berdoa di situ. Dan contoh anak-anak kecil yang kadang sakit malam-malam kepanasan, double kerasukan. Jangan kau takut. Ini Pak Bom kasih tahu. Siapkan air putih, bapak atau ibu, contoh bapak. Kalau bapak yang tidak tahu berdoa, suruh dia pimpin doa. Jangan takut cara. Malam ini bapak-bapak yang tidak tahu berdoa, kebanyakan minta maaf. Biasanya bapak-bapak yang pamalas pi sembahyang, ikut-ikut kaum bapak, pamalas gereja. Pas ada pertemuan, yuk pimpin doa. Biasanya bapak-bapak itu begini, kau sudah. Kalau ibu-ibu itu tidak. Bapak-bapak itu biasanya tidak berdoa. Ya, bapak-bapak banyak kan? Sudah. Betul kan tidak? Kalau betul berarti di satu di sini. Ya, bapak-bapak itu banyak. Contoh saya dalam room ini, minta maaf ya. Saya open, saya ajar, saya gas. Pas mau tutup, Pak, kenapa Pak Bom suruh teman-teman pimpin doa? Kalau tidak ada doa yang doa sakit. Karena apa? Di sini tempat belajar, supaya kita belajar berdoa. Jangan ragu-ragu. Ada kadang orang yang sudah masuk, mau tahu Pak Bom mau deh untuk apa? Mau tunjuk untuk mau berdoa, dia sudah lari duluan. Cuma tahu berdebat, berdialog. Ingat, kunci yang pertama adalah bukan Anda hafal-hafal Alkitab, Anda pintar berbicara sama Tuhan, bukan berbicara sama manusia bodoh itu. Ya, itu ya. Sengaja Pak Bom sengaja supaya kita rajin sama-sama ya. Kalau ada bapak-bapak yang tertawa berdoa, belajar mulai sekarang. Tapi jangan berpikir susun doa itu kayak macam puisi panjang-panjang. Tidak usah, nanti orang juga berdoa mengantuk, apalagi doa makan.
Kadang orang sampai sudah berdoa, terus yang berdoa kan amin, ya amin, ya amin. Karena sudah apa, belum apa-apa, biasanya pesta-pesta itu kan, dong tidak sabar taruh makanan di depan-depan meja. Jangan dulu, pesan saya buat ibu-ibu di rumah ini. Kalau ada acara, orang pimpin ibadah, jangan kamu taruh makanan di tempat acara di atas meja dulu. Simpan tuh makanan jauh-jauh. Karena konsentrasi. Orang datang ke gereja saya konsentrasi, orang mau berdoa saya konsentrasi. Biasa nih ibu-ibu nih. Kalau ada cara begitu, kalau orang berdoa belum selesai, jangan kamu datang bawa makanan taruh di situ. Makanan itu taruh di dapur dulu. Piring-piring, air minum taruh. Jangan pendeta sementara berdoa, nanti jemaat karena angin tiup itu makanan, apalagi ada babi kecap, ada papillon, ada sate, wangi-wangi toh. Berdoa sambil konsentrasi bukan pada Tuhan, konsentrasi dengan makanan. Ini tuh kebanyakan loh. Ya. Pesan saya buat orang-orang yang biasanya ya bikin acara, tolong ya, jangan terpengaruh, itu namanya godaan juga godaan ya. Oke, kemudian anak-anak Tuhan, saya pesan jangan takut. Kita buka dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Malam ini judul karena saya di WA ya, jadi saya kasih kekuatan buat anak-anak Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Maksudnya ayat ini, ya, Anda sudah diberkati, berdoa, jangan takut. Mazmur 139 ayat 16. Anda belum lahir ke dalam dunia, hidup Anda itu sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan. Oh, berarti Tuhan jahat tuh. Kalau sampai saya bisa menjadi tidak percaya Yesus. Tuhan itu sudah mencatat, cuma otak kamu saja yang mau melawan itu, garis tangan. Pertanyaan saya, apakah Anda punya hidup sudah di garis? Makanya, kita manusia ini ada ini nih. Bukan saya percaya ya, bukan. Cuma saya kasih tunjuk, garis tangan sudah ada. Bukan kita kembali ke mitos ini garis tangan ada, bukan. Coba Anda lihat di kepolisian, kalau bukan mata, ini sidik jari. Ini enggak sama loh. Sidik jari manusia di sini beda loh. Ya. Apakah kita manusia lahir semua sama? Tidak, berbeda. Nah, ya. Udah mulai paham ya. Jadi masing-masing manusia berbeda. Punya identitas. Begitu Anda punya nama, contoh nama Anda, bom-bom. Di atas juga tidak ada bom-bom 1, bom-bom 2, tidak ada. Tetap bom, contoh. Jadi jangan takut, oke, lanjut, kita lari ke Amsal. Nah, kita lari, Pak Bom lari ke Amsal, karena mengawali dengan Amsal, Pak Bom lari ke Amsal ya, Amsal 24. 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara-saudara, jangan sampai Anda tawar hati langsung menjadi simsalabim, abrakadabra, boom, langsung jadi Abdul, kecemplung. Langsung bunyi kayak begini. Tahu kalau batu masuk dalam air, plung. Ingat, kalau Anda hidup di dalam dunia, jangan coba-coba tawar hati seperti ayat yang tadi saya sampaikan ini. Ya. Di dalam 2 Korintus, apa nih mouse-nya gangguan ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, kita lihat ayat ini. Saya ngajak Pak Bobong kasih ke terakhir ya. Tadi Pak Bobong sudah angkat, Pak Bobong kasih lewat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria, kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat ini merujuk ke mana?
Yang sekarang ini Anda tidak usahlah tawar hati, terus berpikir, terus pikir, aduh gimana hidup saya, ya begini. Bergumul saja. Tuhan kan sudah sampaikan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada Anda. Haleluya, amin.